Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan ya. Sekarang ini kita menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh. Salah satunya adalah menggunakan media Zoom ya, seperti saat ini. Mudah-mudahan kalian tetap diberikan kesehatan ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang langkah kedua dalam proses penelitian sejarah. Sebelumnya kita sudah bahas tentang materi pemilihan topik, dan yang kedua adalah heuristik ya. Dalam pemilihan topik, salah satunya adalah kalian harus memiliki ketertarikan terhadap sebuah penelitian. Terus yang kedua adalah heuristik. Yang dimaksud dengan heuristik adalah mencari sumber ya. Tentu dalam pembelajaran sejarah di minggu kemarin ya, kita sudah bahas tentang sumber-sumber sejarah. Coba ada yang tahu, ada yang masih ingat sumber-sumber sejarah itu apa saja sih contohnya? Candi, Pak. Contoh-contohnya apa saja kira-kira? Candi, prasasti. Ya, prasasti, candi itu salah satu contoh bentuk sumber sejarah. Pada 3.7, di mana kita memahami langkah-langkah penelitian sumber sejarah. Kemudian yang kedua adalah menerapkan langkah-langkah penelitian sejarah. Kemudian tujuan kita mempelajari ya, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan langkah-langkah penelitian sejarah dalam mengkaji berbagai sumber sejarah. Dalam metode verifikasi ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah mengukur dua aspek ya. Yang pertama adalah aspek eksternal atau kritik eksternal, di mana dalam kritik eksternal di sini mempersoalkan apakah sumber asli atau palsu, sehingga sejarawan menguji tentang keakuratan dokumen sejarah tersebut, misalnya tentang pembuatan dokumen atau mata bahannya, bahan-bahannya. Sedangkan aspek internal di sini adalah mempersoalkan isi yang terdapat pada sumber itu, dapat memberikan informasi yang diperlukan. Dalam hal ini aspek intern berupa analisis terhadap suatu sumber. Oke, tadi sudah sedikit pemaparan dari Bapak mengenai proses penelitian verifikasi ya. Proses penelitian verifikasi atau kritik. Dari sini ada yang mau ditanyakan mengenai beberapa pemaparan yang sudah Bapak sampaikan? Ada, Pak. Ya, boleh Naila, silakan. Cara menguji faktor internal data itu gimana ya, Pak? Oke, pertanyaan yang sangat bagus ya dari Naila. Di sini memang tidak dicantumkan beberapa bentuk aspek yang akan dilakukan ya, terutama aspek internal. Nah, dalam menguji aspek internal, yang pertama adalah kalian harus mencari maksud ya, mencari tahu dan memahami latar belakang adanya data tersebut. Kemudian yang kedua, kalian harus mengetahui tujuan
ya, mengetahui tujuan dan memahami tujuan dari data tersebut. Contohnya tujuan kamu teh ingin melihat data setelah didapat, itu tujuannya apa sih dari data tersebut. Kemudian setelah itu kalian harus menyimpulkan atau menafsirkan isi data yang kita miliki. Oke, tadi sudah pertanyaan dari Naila. Bagaimana tugas dari LKPD-nya? Kira-kira siapa dari kelompok yang sudah mempersiapkan jawaban-jawaban dari LKPD yang sudah Bapak bagikan kepada kalian? Silahkan, barangkali ada relawan yang ingin menjelaskan tentang LKPD yang sudah Bapak share ya. Coba. Saya, Pak. Oke, silahkan. Kritik adalah proses pengujian keaslian data untuk melakukan perbandingan data. Setelah saya mempelajari di video LKPD hal-hal yang menarik, antara lain bahwa langkah-langkah penelitian sejarah bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah menyaring informasi mengenai berita-berita kurang baik atau hoax, salah satunya dengan mempertanyakan sumber tersebut. Dan hal-hal yang ingin diketahui adalah ingin mengetahui tentang bagaimana kita dapat mencegah beredarnya berita-berita hoax tersebut. Oke, bagus sekali ya jawaban mengenai LKPD yang sudah Bapak sampaikan. Nah, adapun untuk materi yang sudah Bapak sampaikan, ada yang bisa menyimpulkan materi yang sudah Bapak jelaskan ya, dan bisa merefleksikan hal-hal yang ingin disampaikan setelah kalian belajar tentang materi ini. Silahkan, ada lagi relawan yang siap. Saya, Pak. Ya, Naupa. Silahkan, Naupa. Refleksinya, setelah saya mengikuti pelajaran ini, saya dapat membandingkan langkah kritik internal dan eksternal dalam penelitian sejarah dan dapat menemukan manfaat mempelajari sejarah dalam sumber penelitiannya. Kesimpulannya, setelah mengikuti pelajaran ini, saya dapat mengetahui langkah-langkah, tujuan, dan mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bagus sekali ya jawaban dari Naupal ya. Demikian penjelasan yang sudah Bapak sampaikan ya. Sebelum kita menutup kegiatan ini, kita mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, karena memang dengan pembelajaran ini kita banyak tahu ya bagaimana langkah-langkah penelitian sejarah ya, kemudian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.